Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang energi dan daya listrik. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, pada soal yang pertama ini kita diminta untuk menentukan apa nih? Berapa energi yang digunakan lampu tersebut. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu mengidentifikasi. Saya selalu ingatkan bahwa untuk menyelesaikan suatu persoalan, kita perlu mengidentifikasi dulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Nah, pada soal ini yang pertama kita tahu adalah dayanya atau daya listriknya nih. Dayanya adalah 60 watt. Oleh karena itu berarti nilai P-nya, P itu daya ya, sama dengan 60 watt ya, watt. Terus menyala selama 1 jam, berarti T-nya atau waktunya adalah 1 jam. 1 jam itu kita perlu ubah menjadi detik. 1 jam itu adalah 3600 detik atau 3600 second. Nah, untuk mencari energinya berarti kita perlu memahami persamaan yang akan kita gunakan. Yang mana persamaan energi yaitu energi sama dengan daya listrik dikalikan dengan waktu. Waktunya dalam detik. Oke, kita sudah tahu dayanya, kita juga sudah tahu waktunya. Tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang telah kita identifikasi. Yang mana 60 dikalikan dengan waktunya 3600. Nah, sehingga nilainya adalah berapa? 60 dikali 3600 adalah 216.000, seperti itu. Satuannya apa? Joule. Nah, jika kita ingin mengubahnya menjadi kilojoule berarti menjadi 216 kilojoule. Seperti itu. Oke? Jika ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita lagi-lagi diminta untuk mengetahui energinya. Energi yang diperlukan selama 1 jam. Nah, oke. Nah, seperti biasa kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja yang diketahui di dalam soal. Nah, yang pertama diketahui adalah tegangannya. Nilainya adalah 220 volt. Berarti V sama dengan 220 volt. Yang mana kuat arusnya adalah 2 ampere. Berarti ini I-nya yaitu 2 ampere, seperti itu. Nah, kita juga tahu bahwa waktunya atau digunakan selama 1 jam. Berarti waktunya adalah 1 jam. Lagi-lagi 1 jam ini kita perlu ubah satuannya menjadi detik, yaitu 3600 detik atau 3600 second. Nah, setelah proses identifikasi berlangsung, selanjutnya kita perlu memahami konsep atau persamaan yang akan kita gunakan. Nah, energi ini yaitu W atau energi sama dengan P dikalikan dengan T, yang mana P ini kita bisa jabarkan lagi menjadi V dikalikan dengan I, sehingga persamaan yang akan kita gunakan yaitu W sama dengan V dikalikan I dikalikan T, atau energi sama dengan tegangan listrik dikalikan dengan arus listrik dikalikan dengan waktu. Seperti itu. Nah, setelah kita memahami persamaannya, yuk kita langsung masukkan nilai-nilai yang telah kita identifikasi. Yang mana V-nya atau tegangannya adalah 220 dikalikan dengan arusnya adalah 2 ampere dikali waktunya adalah 3600, seperti itu. Oke. Nah, sekarang 220 dikali 2 adalah 440. 3600 itu dikalikan 3600. Sehingga 440 dikali 3600 berapa? Ketemunya adalah 1584, nolnya 3. Ini kan nolnya 3, seperti itu ya. Nah, ini adalah satuannya joule. Kita ubah menjadi kilojoule ya. Joule ke kilojoule naik 3. Naik 3 artinya kita perlu bagi menjadi dibagi dengan 1000. Satu tingkat, naik 1 tingkat itu dibagi 10. Kalau naik 3 tingkat berarti dibagi 1000. Sehingga hasilnya adalah 1584 kilojoule. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jika kalian ingin les privat dengan saya atau les bersama kelompok teman-teman kalian, bisa langsung hubungi saya. Kontak saya ada di description box.
Nah, jika kalian ingin berkunjung ke Jogja, butuh fotografer atau videografer untuk mengabadikan momen kalian, bisa juga kontak saya di kolom deskripsi. Jika kalian warga Jogja dan sekitarnya ingin wedding atau wisuda atau dokumentasi sekolah, juga bisa kontak saya di kolom description. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita diminta lagi-lagi adalah energi listrik ya, energi listrik yang digunakan lampu. Oke. Nah, seperti biasa kita perlu mengidentifikasi apa sajakah yang kita ketahui di dalam soal ini. Yuk. Pada sebuah lampu bertuliskan, nah spesifik lampu adalah 220 volt per 100 watt, berarti spesifikasinya V-nya adalah 220 volt. 100 watt berarti apa? Daya listriknya adalah 100 watt. Berarti ini lampunya sangatlah terang. Nah, kondisinya jika lampu dipasang dengan beda tegangan, jadi dialirkan tegangan 220 volt, berarti sesuai dengan spesifikasi ya. Berarti kita tidak perlu tuliskan lagi tegangannya. Selama 10 second atau 10 detik, berarti waktunya T-nya adalah 10 second atau 10 detik. Nah, setelah kita selesai mengidentifikasi soalnya, selanjutnya kita perlu memahami konsep apa atau persamaan apa yang bakal kita pakai untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu pakai persamaan yang ada hubungannya dengan daya listrik, yang mana energi sama dengan daya listrik dikalikan dengan waktu, seperti itu. Daya listriknya berapa? 100. Waktunya berapa? 10 detik. Sehingga energinya atau energi listriknya menjadi 1000 joule. Oke, atau kita ubah menjadi kilojoule, yaitu 1 kilojoule karena naik 3 tingkatan. Naik 3 tingkatan berarti dibagi 1000, seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal ini kita ditanya apa? Daya pemanasan tersebut, berarti kita ditanya daya pemanasan atau daya pemanasan lah. Oke, step pertama perlu kita identifikasi soalnya, ada apa saja sih informasi yang ada di soal ini. Nah, pemanas air digunakan untuk memanaskan air dari suhu. Suhu mula-mula atau T1 kita sebutnya ya. T1-nya adalah 20 derajat Celcius hingga dipanaskan hingga 100, berarti T2-nya atau T akhirnya adalah 100 derajat Celcius selama 8 menit, berarti T-nya adalah 8 menit. 8 menit ini apakah perlu diubah menjadi detik? Ya, perlu. Kita harus ubah menjadi detik kalau misalnya satuannya itu joule. Nah, cara mengetahui satuannya harus joule atau enggak bagaimana? Nah, lihat ini aja. Oh, ternyata di sini ada satuan, ada parameter lain yang memiliki satuan joule per kilo, berarti kita harus ubah menjadi detik. Nah, 8 menit ini dibuat detik berarti dikali 60, jadinya 480 detik, seperti itu. Kemudian masanya itu adalah 300 gram. Nah, 300 gram ini juga perlu diubah menjadi kilo karena di sini massa jenisnya adalah kilo, berarti gram ke kilo naik 3 tingkatan. Naik 3 tingkatan berarti dibagi 1000 sehingga nilainya adalah 0,3 kilogram. Nah, jika saya bicaranya atau menjelaskannya terlalu cepat, bisa di-play ulang atau di pengaturan YouTube itu bisa dipelankan supaya penjelasan saya lebih pelan. Oke, kenapa saya berbicara cepat? Karena terkait durasi yang ada di video ini. Oke, supaya tidak terlalu panjang. Oke, selanjutnya yang kita tahu adalah kalor jenis airnya, C-nya yaitu berapa? 4200 joule per kg derajat Celcius. Nah, ini adalah apa saja yang telah kita ketahui di dalam soal. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu memahami dua konsep, yaitu konsep kalor dan konsep listrik. Nah, konsep kalor berarti energinya kita perlu memahami energi sama dengan M, massa dikali C, kalor jenis air dikali perubahan suhu. Ini adalah konsep kalor. Yang mana kita bisa asumsikan sama nilai energinya jika dihubungkan dengan listrik atau konversi dari listrik menjadi energi panas atau kalor ya. Sehingga persamaannya menjadi W sama dengan
P dikalikan dengan T. Yang ditanya adalah daya, berarti nanti ini yang dicari atau yang akan kita lihat. Nah, sehingga P ini sama dengan W dibagi dengan T. Nah, ini ya, seperti ini persamaan yang akan kita selesaikan. Oke, setelah ini kita yuk selesaikan, yang mana kita perlu mencari dulu energi kalornya, yang mana W sama dengan masanya dikali kalor jenisnya dikali perubahan suhu. Masanya berapa tadi? 0,3. Kalor jenis airnya 4200, perubahan suhunya yaitu 100 dikurangi 20. Oke, 0,3 berarti berapa ini? Kita coret saja, seret, sehingga 3 dikali 420 dikali 80, sehingga nilainya berapa ini? Nilainya adalah 100.800 Joule. Seperti itu ya. Oke, bisa dicek lagi. Jika saya ada kesalahan, saya minta maaf. Coba dicek lagi, insya Allah ini betul. Nah, setelah kita mengetahui energi kalornya, kita langsung ke persamaan P sama dengan W dibagi dengan T, yang mana energi kalornya adalah 100.800 Joule dibagi dengan T-nya adalah 8 menit atau 480. Seret, nolnya dicoret ya. Sehingga berapa loh? Nilainya adalah berapa ya? Dibagi lagi jadinya 50/40 dibagi dengan 24. Dibagi 2 ya ini. Terus misalnya dibagi 24. Dibagi 24. Ini dibagi 24 berarti 1. Ini 1. 2 ya, 2 ring 2 kan 48 ya, betul. 21 210. Bingung ya? Bingung ya? Begini nih, 540 dibagi dengan 24. 24 kali 2 jadinya 48. Sekarang berarti sisanya berapa? Sisanya ini 0, ini 4. Nah, gini ya, 504 berarti ini sisanya 24 berarti 1, sehingga ketemunya adalah 210 watt. Seperti itu. Oke. Nah, jika kalian ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, jangan malu-malu. Oke, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada soal ini kita diminta untuk mengetahui mengetahui waktu nih, waktu yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Oke, yang ditanya waktunya. Untuk menyelesaikan kasus ini berarti kita perlu identifikasi lagi nih, apa saja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama adalah masanya, yaitu 0,8 kg nih, ya kan? Masanya 0,8 kg. Kalor jenisnya atau C-nya adalah 450 Joule per kg derajat Celcius. Kemudian daya listriknya adalah 300 watt, berarti P-nya adalah 300 watt. Nah, kemudian suhu awalnya ini 25 derajat Celcius, kemudian menjadi berarti suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, setelah ini kita perlu memahami konsepnya nih, di mana kita bisa menghubungkan energi listrik yang mana dihubungkan dengan energi kalor, yang mana kita ulangi lagi, energi kalor sama dengan massa dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu, sedangkan energi listrik sama dengan daya listrik dikalikan dengan waktu, seperti itu. Nah, sehingga untuk mencari waktunya itu sama dengan apa? Energi listrik dibagi dengan daya listrik. Ya, energi listrik ini bisa disamadengankan atau bisa dihubungkan dengan energi kalor, yang mana nilainya akan sama. Oke, setelah kita memahami konsep dasar itu, kita lanjutkan selesaikan. Yang mana langkah pertama adalah kita akan mencari energi kalornya, yang mana M kali C kali delta T. Masanya 0,8, kalor jenis airnya 480, kemudian perubahan suhunya adalah 100 dikurangi 25, sehingga kita bisa coret
Seret, sehingga 8 dikali 48 dikali 75. Sehingga nilainya menjadi berapa? 27.000 Joule. Seperti itu. Nah, Joule ini dibiarkan saja menjadi Joule. Oke, karena satuannya Joule. Oke, satuan kalor jenis airnya ya. Kemudian untuk mencari waktunya berarti kita pakai persamaan yang ini. Yang mana? P sama dengan energi kalor dibagi dengan dayanya. Energi kalornya 27.000 dibagi dengan daya listriknya 300. Nolnya 2 kita coret, nolnya 2 kita coret. 27 kita coret dibagi dengan 3, 1 dibagi 27 dibagi 3 jadinya berapa? 9. Sehingga T-nya atau waktunya adalah 90 second atau 90 detik seperti itu. Oke. Sekali lagi, jika kalian ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Nah, videonya cukup sampai sini dan bye bye.